puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita, jangan biarkan musuh merebut wilayah teritorialmu. Ya, ini diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhannya. Jangan biarkan musuh merebut wilayah teritorialmu. Ya, ini dari sini kita mau belajar ya. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Nah, jadi kita juga udah dengar kisah ini ya, bahwa Tuhan sudah memberikan tanah ya buat bangsa Israel. Tuhan memberikan sebuah teritori ya buat bangsa Israel, dan ketika bangsa lain mau mengambilnya, nah bagaimana bangsa Israel mempertahankan supaya wilayah yang sudah Tuhan kasih itu tidak diambil sama musuh ya, sama bangsa lain. Nah, jadi ini yang Tuhan menjadi pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan telah memberi kita wilayah untuk kita diami. Tuhan mau kita bertanggung jawab, mengelolanya dengan baik dan menghadirkan kerajaan surga. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Bagaimana kita harus mengelola, bertanggung jawab, menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kemarin kita sempat juga dikasih tahu apa itu kerajaan surga atau kerajaan Allah, yaitu kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa ya. Nah, jadi bukan soal yang lain, tapi ini yang soal kebenaran ya, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa. Nah, jadi sebenarnya kalau yang ikut Komsel juga pasti kemarin kita sempat membahas apa sih sebenarnya wilayah yang Tuhan udah kasih sama kita, wilayahnya apa sih? Ya tentu diri kita sendiri, betul? Lalu ada pelayanan, ada keluarga termasuk anak-anak, ada rumah tangga, ada lingkungan. Nah, itu yang Tuhan udah percayakan sama kita. Tuhan mau kita mengelolanya dan bertanggung jawab dengan itu. Supaya apa? Dikelola, dijaga. Supaya musuh enggak merebut wilayah itu, ya, keluarga terutama. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau direnungkan bahwa gini, kalau kita udah jadi orang percaya, diselamatkan Tuhan, nah wilayah yang Tuhan percayakan tuh ternyata banyak, betul nggak? Ada diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab, kita harus jaga. Ada lingkungan, ada pelayanan, ada pekerjaan, ada keluarga. Jadi satu orang percaya ini punya tanggung jawab yang cukup besar. Bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang apa yang ada yang Tuhan percayakan, termasuk anak. Nah, jadi Tuhan mau ini jangan sampai ada pembiaran sehingga musuh bisa mengambil kembali. Jangan sampai tidak ada kepedulian sehingga musuh bisa mengambil. Nah, kalau musuh ngambil, kerugiannya bukan soal duit. Kerugiannya jauh lebih besar dari uang. Ya. Nah, jadi lewat pesan Tuhan ini gini. Beberapa hari yang lalu nih ada satu berita ya tentang satu anak umur 18 tahun, orang Manado. Baca gak beritanya tuh? Katanya termasuk dari 9 naga. Jadi artinya ini anak orang kaya. Dan anak satu-satunya umur 18. Dia dibunuh dengan beberapa tusukan. Nah, kenapa dia bisa dibunuh? Karena dia nyari pacarnya. Ternyata pacarnya lagi bergaul sama orang-orang yang lagi mabok. Berarti kan ini pacarnya gak bener gitu kan. Dan akhirnya gak tahu gimana ada kecekcokan. Akhirnya anak ini dibunuh. Dan waktu setelah dibunuh ya biasa, dia kan orang Kristen ya. Nah, kalau dilihat dari tempat dia tempat ya. Pokoknya benar-benar suasananya Kristen banget, dekornya Kristen, ya pasti ada salibnya, ada pujian penyembahan, benar-benar Kristen. Nah, sampai neneknya bilang gini bahwa dia mengampuni
orang yang membunuh cucunya gitu ya. Waduh, wah luar biasa. Hebat banget, Kristen banget gitu ya. Hatinya mulia banget gitu kan. Dia bisa mengampuni orang yang membunuh cucunya. Tapi bukan itu. Jadi bukan sampai akhirnya harus mati dan membuat dekor-dekor yang bagus. Dekor Kristen yang bagus, yang luar biasa, yang mahal-mahal. Dan dengan ucapan kata-kata bahwa saya mengampuni orang yang sudah membunuh cucu saya. Bukan itu. Itu mah semua orang pun bisa melakukannya. Tapi kenapa sampai ada anak yang umur 18 ini sampai akhirnya harus mengalami harus dibunuh gitu dengan cara yang keji banget gitu, beberapa tusukan, berarti kan orang ini kan dengan seenaknya gitu. Nah bukan itu. Nah artinya kemana orang tuanya? Apa yang terjadi dengan anak umur 18 ini gitu loh. Kenapa bisa musuh bisa merebutnya dengan semudah itu gitu loh. Ya. Nah jadi inilah yang harusnya mungkin jadi gini, kalau Tuhan kemarin kita juga lagi di Komsel kita diingatkan bahwa jangan-jangan kita sebagai satu pribadi orang percaya ini adalah masih ada hal yang sebenarnya menjadi tempat di mana musuh bercokol di dalam kehidupan kita. Karena apa? Saking lemahnya. Masih ada kemalasan ada keterikatan, ada hal-hal yang belum diberesin dalam hidup kita. Ada kemalasan pun termasuk salah satunya, keengganan, ketidakfokusan, ada keterikatan dengan gadget, keterikatan dengan sinetron, keterikatan dengan pokoknya gini, kita tahunya terikat dari mana? Ketika kita mulai malas dengan hal-hal yang berurusan dengan kerohanian, malas baca Alkitab, malas doa, malas ibadah, artinya ini iblis udah menguasai hati kita. Jadi jangan kita pikir, wah tenang, orang percaya, masih percaya Yesus, nggak menyangkal Yesus. Bukan begitu. Persoalannya ada musuh yang melihat celah aja bisa masuk. Celah sedikit aja dia mau menguasai. Apalagi kita memberi tempat. Beberapa waktu yang lalu pun saya sempat sampaikan, memberi tempat itu sama dengan memberi saham yang lebih besar. Kalau orang udah punya saham yang lebih besar, dia bisa mengambil keputusan, gak usah minta keputusan kita, betul gak? Dia punya kekuasaan yang jauh lebih besar dari kita, karena sahamnya lebih besar. Jadi ini gak main-main. Waktu Tuhan kasih ke kita, kasih tahu kita pesan Tuhan, jangan biarkan musuh merebut wilayah. Jangan sampai biarkan musuh ngambil anak kita. Jangan biarkan musuh mengambil pelayanan kita, lingkungan kita, rumah kita. Jangan sampai hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena keengganan, kemalasan, ketidakpedulian. Artinya apa? Kita sebagai pribadi orang percayanya juga lemah yang membuat musuh bisa dengan seenaknya menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Keputusan-keputusan yang diambil menjadi keputusan-keputusan yang bodoh. Yang lemah. Nah kalau kita baca di dalam Dua Raja-Raja ya. Ada beberapa ayat di dalam Dua Raja-Raja ya. Salah satunya kita lihat di Dua Raja-Raja 8 ayat ke-25 dan 26. Nah ini ada satu pola ya. Ada satu pola yang kita kalau baca di Dua Raja-Raja ini. Polanya gini. Ia berumur sekian. Ya, pada waktu ia jadi raja, ibunya bernama. Lalu ia melakukan antara yang baik atau yang buruk, selalu gitu. Ia menjadi besar, berumur sekian, pada waktu ia menjadi raja, ibunya bernama si ini, ia melakukan yang baik atau yang jahat. Nah, ini ada pola yang seperti ini. Nah, di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-25 dan 26 ini, dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab, Raja Israel, Ahasia, anak Yoram, Raja Yehuda menjadi raja. Ya. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Mungkin 27-nya, coba 27-nya. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu.
Nah kalau kita baca di 2 raja-raja, beberapa raja ya, ada raja yang baik, ada raja yang jahat. Nah intinya adalah gini, ada satu saat di mana kita akan melepaskan anak kita. Ya ini pun pada saat dia jadi raja artinya dia udah dilepaskan, dia mandiri. Ada saat di mana kita punya anak pun akan mandiri pada waktunya, ya kan? Nah pilihannya ada gini, apakah anak ini menjadi jahat atau anak ini menjadi melakukan apa yang benar? Melakukan yang jahat di mata Tuhan atau melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Tergantung dari siapa? Dari orang tuanya. Yang disebutkan ibunya. Nah jadi kalau seorang ibu lemah, ya apa yang terjadi dengan anaknya? Persoalannya kan di situ. Nah beberapa waktu yang lalu pun seorang hamba Tuhan bilang, jadi seorang anak punya prinsip, mau prinsip bagus, prinsip jelek itu semua tergantung dari ibunya. Nah tergantung dari orang tuanya. Jadi bukan sebuah kebetulan kalau di dalam Alkitab tuh ditulis raja-raja, di 2 raja-raja, saudara bisa baca ada raja yang baik, raja yang jahat. Itu semuanya dengan pola yang sama. Di umur sekian pada saat jadi raja. Artinya ada di satu titik di mana anak ini akan menjadi mandiri. Nah kemandiriannya dia menjadi sebuah pribadi. Pribadi itu tergantung dari apa? Waktu dia masih kecil. Nah sama seperti ada kisah juga tentang Imam Eli, ya Imam Eli. 2 anak Imam Eli, ini bapaknya imam loh. Tapi kenapa anaknya bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan? Pertanyaannya gini, kira-kira Imam Eli lihat gak gelagat anaknya gak benar? Lihat gak gelagat-gelagatnya? Kita sebagai orang tua lihat gak? Kita sadar gak? Kita lihat gak ada gelagat-gelagat yang gak benar sama anak kita? Betul gak? Kalau kita sayang sama anak, kita tahu kok ada perubahan-perubahan. Ada hal yang kok gini anak gue gini. Saya percaya Imam Eli pasti lihat. Nah inilah yang jadi pertanyaan kita. Kadang-kadang kita tuh peka untuk hal-hal yang gak seharusnya. Yang gak terlalu penting-penting banget. Misalnya ya, di rumah nih kalau misalnya di rumah saya nih. Misalnya di plafonnya dia udah mulai ada item-item. Wah, ada yang bocor nih. Wah, mesti lihat nih apa yang bocor nih. Soalnya kalau nggak cepet-cepet dibenerin, saya akan keluar duit lebih banyak nih. Kalau sampai jebol, kalau sampai ini gitu kan. Baru ngelihat yang setitik hitam di plafon aja kita udah mulai melakukan hal yang artinya kita udah mulai gelagat. Ngedengar di dapur ada tes. Waduh, bocor nih, ada yang bocor nih. Nah kita udah dengar gelagat. Apa yang kita lakukan? Diamin aja? Ibu-ibu? Enggak dong, mulai kan. Panggil tukang lah, suruh suaminya. Coba cekin itu, jangan-jangan ada kebocoran. Kalau sampai bocornya menjadi besar, kan kita keluar duit lebih banyak. Betul gak? Nah kadang-kadang kan gelagat itu hanya kita fokuskan dengan jangan sampai gua keluar duit banyak. Sama, bapak-bapak juga gitu. Nah kebenaran ada David nih. Coba kalau lagi nyetir, terus bunyi kletek, kemana? Ke bengkel kan? Peka, kalau udah mulai melihat gelagat, kletek, aduh udah mulai gak enak nih, aduh kaki-kakinya nih, wah udah mulai. Segitu pekanya bapak-bapak kalau pakai mobil tuh begitu pekanya. Nah harusnya kepekaan ini pun juga dilakukan juga di dalam keluarga. Terhadap diri sendiri nih. Begitu kita waktunya habis nih buat nonton sinetron. Aduh ada yang gak bener nih. Ada yang gak bener nih. Udah mulai mesti tinggalin nih. Aduh udah lama nih gak baca Alkitab. Waduh udah lama nih gak doa. Ini itu harusnya kepekaan itu ada di dalam setiap kita. Kalau kita bisa melihat yang kita lihat dapur kita ada yang gak beres, kita tahu. Mobil ada yang gak beres, motor ada yang gak beres, kita langsung tahu. Kita langsung melakukan dengan sigap, dengan keseriusan, dengan segala usaha kita harus beresin ini supaya apa? Supaya jangan sampai rusaknya makin parah dan kita akan keluar duit lebih banyak. Ada yang lebih parah dari kehilangan uang yang banyak ketika kita kehilangan anak. Anaknya ada. Tapi kalau orang kita gak peka, padahal kita lihat ada gelagat yang gak beres dengan anak ini. Jangan disuplai, jangan dikasih makan, jangan dibiarkan. Jangan sampai akhirnya kita membesarkan monster. Saudara pernah punya teman gak? Anaknya monster banget.
Kenapa pembiaran? Nah waktu pembiaran, ya itu wilayah kita udah diambil. Teritorial diambil, direbut oleh iblis. Nah kerusakan anak akan jauh lebih mahal dari kerusakan cuman mobil doang. Karena anak adalah generasi. Dan generasi ini akan membangun generasi yang akan datang. Dia akan membangun lagi rumah tangga, dia akan membangun lagi generasi. Nah, ini perkara serius. Ketika Tuhan kasih pesan ini bukan perkara main-main. Nah, saya ingat dulu ada seorang anak yang seumur sama Stefan. Anak ini punya satu hobi. Hobinya apa? Ngumpulin, dulu kan kayak kalau ada tokoh-tokoh yang kayak Power Ranger gitu kan ya. Nah kan kalau anak yang normal kan ngumpulinnya kalau misalnya harus beli bonekanya juga tuh. Dia pasti beli Power Ranger kuning, Power Ranger hijau apa sampai semua dikumpulin. Dia enggak, anak ini aneh. Dia enggak suka Power Rangernya, dia suka monsternya. Jadi kok anak ini di rumahnya, di kamarnya itu dia cuman ada berbagai macam monster. Nah, anak kecil kan nggak mungkin punya duit buat beli. Yang supply siapa? Orang tuanya. Terus dikasih. Dan kelihatannya kan kayak aman-aman aja, nggak apa-apa kok. Anak saya kan pinter. Ya itu. Akhirnya ya semua orang pun kalau ngelihat something wrong dengan anak ini. Nah di saat yang bersamaan pun sebenarnya juga dulu lagi musim-musimnya Power Ranger pun juga termasuk Stefan. Stefan juga sama. Punya mainan-mainan yang seperti itu. Nah pada saat yang sama, di saat itulah saya bertobat, saya ikut Tuhan. Nah di situ waktu ikut Tuhan itu Tuhan kasih tahu bahwa ini yang dilakukan sama anak saya waktu dia gambarnya yang dia gambar cuman dia bukan ngegambar Power Ranger, dia ngegambar monsternya. Semua yang dia lihat dia bikin monster. Dia lihat kucing, monster kucing dia bikin. Dia bisa melukis, dia bisa ngegambar neraka. Wah kalau belum di dalam Tuhan nih, saya pikir anak gue hebat. Belum pernah ke neraka aja dia bisa ngegambar neraka nih. Langsung supply nih dengan alat tulis, dengan lukisan, dengan ini supaya bikin yang lebih seru. Bisa gak? Bisa. Tapi kita kan lihat gelagat. Dari mana anak ini dapat ide? Kalau bukan ada sesuatu yang ditaruhkan di dalam pikirannya. Betul? Nah ini kita mulai beberes nih. Anak ini diberesin nih. Kita mau rebut nih, jangan sampai anak ini direbut sama kuasa kegelapan nih. Nah kan karena apa? Kita lihat gelagatnya nih. Kok anak kecil bisa gambar neraka sebegitu bagusnya? Berarti ada sesuatu. Nah pemberesan. Kalau mau disuplai pun bisa. Wah ikut pertandingan. Kalau ada pertandingan melukis, kamu lukis neraka yang paling jahanam. Gak bisa begitu. Nah kan jadi semuanya tergantung dari kita sebagai orang tua. Nah kemarin juga kita sempat cerita tentang satu keluarga punya anak 2 laki-laki. Yang satu hobinya jantan banget. Yang satu hobinya feminin banget. Dua-dua anak laki-laki. Nah kalau yang anak laki yang satu yang jantan minta apa aja yang berbau kejantanan. Ya misalnya mau beli bola, beli motor, bapaknya disuplai. Nah yang satunya lagi pengen Barbie, dibeliin Barbie. Sampai akhirnya waktu dia lulus sekolah minta rumah Barbie 4 juta dibeliin sama bapaknya. Lucu kan? Anak kecil cowok main Barbie sampai minta rumahnya, lucu kan gitu. Nah sampai anak ini kan makin hari makin besar. Akhirnya kan semakin gemulai. Nah begitu gemulai orang tuanya kan pusing. Bagaimana ini menyelesaikannya? Ngerti gak? Gelagatnya udah lihat gak orang tuanya? Gelagat udah ada. Tapi pembiaran memberikan tempat buat akhirnya wilayah yang harusnya kita lindungi, kita jaga. Akhirnya jadi seperti itu. Nah kan ini kalau udah sampai parah, udah mulai masuk komunitas ya. Suara kita udah gak didengar.
Paling gampang ngedidik anak tuh waktu anak kita masih tergantung sama kita. Tergantung uangnya, tergantung rumahnya, masih tergantung. Begitu anak bisa cari uang sendiri, mau diomongin apapun susah. Nah oleh karena itu, untuk sampai bisa menguasai, untuk sampai kita bisa mendidik anak yang baik, kan sebenarnya kan kita, Tuhan udah kasih kita ada apa? Tuhan udah kasih sebuah standar kebenaran, ada firman Tuhan kan. Nah beberapa waktu yang lalu pun kita dibilang menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan ya, seperti apa, batu penjuru itu harusnya menjadi standar. Kalau kita jadi orang percaya yang udah punya standar kebenaran ya, kalau kita udah punya standar nih, rumah yang bagus tuh, yang bagus, yang aman tuh kayak apa? Gak boleh ada kebocoran, gak boleh ada item-item di itu ada standar. Sama, kalau kita udah punya standar kebenaran, kita tahu, kita bisa membaca gelagat. Persoalannya gini, peduli apa enggak? Betul enggak? Punya standar kebenaran, wow, buat firman Tuhan mah udah hebat banget. Tapi kalau kita melihat sesuatu, berani negur enggak? Tegas enggak? Mau kompromi enggak? Mau dibikin apa gitu? Nah jadi keengganan, kemalasan, ketidakpedulian, itu semua ada di kita. Waktu kita nggak melakukan apa-apa, nah iblis lagi apa? Udah mengambil wilayah kita. Kita lihat gelagatlah dan ambil tindakan hari ini. Jangan bohongin diri sendiri, jangan denial, jangan menyangkal bahwa enggak ya, anak saya mah pintar, rajin, jujur, anak saya mah berprestasi, anak saya baik hati. Nah selalu di-compare-nya sama hal-hal yang seperti itu. Perkara rohani di-compare-nya sama perkara yang bukan rohani. Ini kan gak apple to apple, apple to salak ini. Nah, membohongi diri dan mengatakan hal-hal yang baik, dan apalagi dikemas dengan kata-kata ini mah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Aduh please ya. Makanya beberapa minggu ini saya selalu bilang udah jangan ngomong tentang aduh ini kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jangan ngomong kehendak Tuhan kalau kita gak tahu benar-benar itu kehendak Tuhan apa bukan. Atau cuman bahasa untuk menghibur diri. Ini udah jadi satu kebiasaan orang-orang percaya itu. Menutup sebuah case yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata udah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ayolah, jangan biarkan iblis berkuasa hanya karena kita menutup sebuah kasus hanya dengan kata-kata seperti itu. Nah, kayak sama seperti orang nyapu, taruh di bawah karpet semuanya. Ini lama-lama kan bukan, artinya masalahnya rumahnya bukan bersih, kotorannya ada di bawah karpet. Lama-lama kalau dibiarkan bau nggak, bisa jadi bau. Tidak menyelesaikan masalah, menyangkal, tidak mengatakan kata-kata positif, tidak menyelesaikan masalah. Ya, ini ada istilah namanya toxic positivity. Menolak melihat kenyataan yang tidak nyaman dan menyakitkan. Ya. Nah ini saudara, mau nunggu apa? Time is running out. Ya. Waktu itu terus berdetak. Ya. Anak dari kecil jadi besar. Mau apa lagi? Nah di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini yang menjadi firman Tuhan buat setiap orang percaya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perintah siapa ini? Allah ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah tapi kalau orang tuanya lemes, ya udah di hatinya, pikirannya dikuasai, ya keengganan muncul, ketidakpedulian muncul, boro-boro pengen ngomong, boro-boro pengen ngajar, boro-boro pengen negur. Ya makanya
Kenapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang terus kuat bahwa kerajaan Allah tentang kuasa. Menghadirkan kerajaan Allah bukan cuma sederhana di rumah nyetel lagu Kristen. Tapi tentang kuasa. Kadang-kadang orang minta gini. Minta Tuhan saya pengen punya karunia untuk membedakan. Tuhan kalau mau kasih karunia itu, Tuhan lihat dulu hidup kita. Kalau hidup kitanya nggak peduli, bodoh amat, nggak peka, Tuhan juga nggak akan nambahin karunia apa-apa. Mau membedakan, peka aja lu yang bisa dilihat dengan mata telanjang aja bodoh amat. Terus mau minta karunia buat apa? Nah oleh karena itu saudara, banyak hal yang kalau dilihat dari berita-berita tentang bagaimana anak-anak ya dibiarkan sampai akhirnya mau apa dengan generasi selanjutnya gitu loh. Beberapa waktu yang lalu kan ramai tuh seorang perempuan hamil di luar nikah. Nah, kalau ngomong tuh ada Tuhan Yesusnya deh gitu. Buat apa pakai salib segede-gede itu? Bukan itu. Karena iblis mah gak takut dengan salib yang gede-gede. Yang dia mau kuasai mah semua roh jiwa tubuh kita. Yang mau dikuasai itu roh kita, jiwa kita yang mau dikuasai. Nah, sampai akhirnya orang tuanya yang melihat anaknya hamil dia cuma bilang gini. Kuat ya, yang kuat ya. Kamu ingat Bunda Maria, dia hamil tanpa suami. Dia bisa melahirkan Yesus menjadi penyelamat buat dunia. Aduh minta ampun deh. Hamil di luar nikah. Dia samain sama Bunda Maria. Ini kan memalukan banget gitu ya. Nah, bukan itu. Bukan kata-kata hiburan yang berbau Alkitabiah, bukan. Sebelumnya kemana aja. Nah, ini jadi tanggung jawab kalau kita benar-benar punya standar kebenaran. Kita tahu apa yang benar. Kita tahu mobil yang benar tuh harusnya gak bunyi. Mobil yang benar itu ngeremnya enak. Mobil yang benar itu gak usah, kalau nyetir tuh gak ke kanan gak ke kiri. Nah kalau ke kanan ke kiri kan kita langsung balancing kan. Nah kalau kita tahu hal yang benarnya, kalau gak benar kan, something wrong nih gitu. Sama firman Tuhan. Kalau kita firman Tuhan menjadi batu penjuru buat kita. Kita tahu kok ada yang gak beres. Ambil sebuah tindakan. Lakukan. Oh berarti harus bapaknya dong. Enggak, bapak memang imam. Tapi kan anak berdua gak bisa ditanggung jawab satu orang. Apalagi gini kadang-kadang kan anak tuh cuma melihat di rumah tuh siapa yang lebih dominan. Yang dominan, ibunya pas bagian ngajar suruh bapaknya, gak bisa. Yang dominan juga mesti ngajar. Nah oleh karena itu saudara, biarlah ini menjadi pesan penting buat kita. Buat saya juga, kita punya anak. Saya ingat nih, dulu waktu anak saya masih umur 19-18 tahun sekolah di Australia. Satu hari dia diajakin sama teman sekelasnya. Jadi memang anak saya tuh sekolah di sekolah yang gak banyak orang Indonesianya. Jadi dia ada satu teman dia orang Indonesia. Lalu diajakin pergi nginep di sebuah kota yang agak jauh dari ini. Dan temennya ini orang Vietnam. Dan dia bawa teman pacarnya orang bule. Nah anak saya juga selain sama dua teman dengan temannya ini dia bawa satu lagi temannya. Anak laki. Buat apa? Buat nemenin dia. Nah waktu mereka mau pergi dalam perjalanan yang cukup jauh, anak saya telepon, "Mah, Dede mau pergi ke sini." Nah setiap kali sampai hari ini kalau dia mau pergi dia pasti telepon. Supaya apa? Dia butuh doa. Nah jadi dia tahu banget sampai hari ini pun dia kalau, "Mah aku mau pergi makan pulangnya kira-kira jam segini." Dia pasti telepon. Nah ya udah kita sebagai orang tua yang jauh di Indonesia cuma bisa apa? Doa minta perlindungan Tuhan. Betul dok. Sampai di sana. Anak-anak saya dikasih makan cookies. Nah ternyata cookiesnya ini ada apa sih
pokoknya yang bisa bikin anak ini jadi mabok dah gitu. Nah entah apa maksudnya orang ini melakukan hal ini sama dua anak yang boleh dibilang masih polos-polos gitu ya. Dia sampai anaknya mabok, muntah, keleyengan gitu ya. Untung ada anak laki ini yang gak makan apa-apa dan akhirnya melindungi gitu ya. Nah ini sampai akhirnya pagi anak saya udah mulai sadar, mulai keleyengannya mulai hilang. Berdua mereka masuk ke satu kamar, doa. Sama-sama anak Tuhan nih, doa bahasa roh. Nah si orang bule ini masuk, lalu dia ketawa dong. Gila masih mabok katanya. Padahal dia lagi doa bahasa roh, lagi minta ampun sama Tuhan dan sebagainya. Nah saudara, iblis tuh bisa ngambil apapun juga. Anak-anak, apalagi kalau dia tahu kalau anak ini mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita nggak tahu anak ini mau dipakai Tuhan apa sama Tuhan seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi iblis tahu. Sama seperti iblis tahu Musa mau dipakai Tuhan. Iblis juga tahu Yesus bakal menjadi seorang penyelamat. Nah oleh karena itu saudara, biarlah ini menjadi kepedulian setiap kita. Jangan membiarkan, jangan tidak peduli, jangan menganggap bahwa yang penting mah anaknya baik. Nggak bisa begitu saudara. Ini yang kita berurusan dengan kuasa kegelapan. Nah oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Demikian firman Tuhan.